Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.A. Nabila Rahmi, NPM 18101, sesi Rabu meja 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu statistik inferensi yang isinya ada paired sample t-test dan one way ANOVA. Yang pertama, paired sample t-test. Paired sample t-test itu merupakan uji statistika yang tujuannya untuk membandingkan dua rata-rata sampel yang berpasangan. Sampel yang berpasangan itu apa? Sampel yang berpasangan itu merupakan sampel dengan subjek yang sama, tapi mengalami dua perlakuan yang berbeda. Misalnya sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. Nah, pada paired sample t-test ini memiliki 3 syarat uji. Syarat uji yang pertama, datanya harus berdistribusi normal. Yang kedua, sampel yang digunakan harus sampel yang berpasangan. Yang ketiga, jenis data yang digunakan numerik dan kategorik. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, ada one way ANOVA. ANOVA sendiri atau Analysis of Variance merupakan salah satu uji hipotesis pada statistika parametrik untuk melakukan pengujian terhadap interaksi antara dua faktor dalam suatu percobaan dengan membandingkan rata-rata lebih dari dua sampel. Nah, untuk one way ANOVA ini sendiri biasanya digunakan pada penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif yang menguji variabel terikat dengan cara membandingkan kelompok-kelompok sampel yang independen. Jadi dalam variabel itu ada kelompok-kelompok sampel yang independen, tidak berhubungan satu sama lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan step-stepnya dengan menggunakan Minitab untuk paired sample t-test dan one way ANOVA. Kita pakai data laporan ujian global saya. Nah, yang pertama untuk uji paired sample t-testnya saya menggunakan data jumlah pengangguran di sebuah desa, yaitu sebelum adanya industri ramba dan sesudah industri ramba. Masing-masingnya ada 10 tahun sebelum adanya industri ramba dan sesudah adanya industri ramba. Nah, ini datanya akan kita copy ke Minitab. Nah, di sini sudah ada sebelum dan sesudah industri. Ini sudah saya copy datanya. Lalu, karena kita menggunakan uji paired sample t-test, maka kita yang pertama klik start, lalu basic statistik, pilih yang paired t, lalu pilih yang each sample in a column. Nah, terus sampel satunya kita pilih yang sebelum industri, sampel 2-nya kita pilih yang sesudah industri. Kalau sudah, kita klik option, pastikan confidence levelnya itu 95. Kalau sudah di OK, kalau kita OK lagi, akan keluar hasilnya. Nah, ini hasilnya paired t-test sebelum dan sesudah industri. Nah, di sini untuk sampel sebelum industri, jumlahnya ada 10, rata-ratanya 14,9, standar deviasinya 4,43, SE-nya 1,4. Sedangkan untuk yang sesudah industri, jumlahnya sama 10, rata-ratanya 11,2, standar deviasinya 3,46, SE-nya 1,09. Ini semuanya dibandingkan itu 3,7 standar deviasinya. Jadi ini rata-rata untuk paired sample t-testnya itu rata-rata dua sampel tadi yang berpasangan itu 3,7, standar deviasinya 1,6, SE-nya 0,5. Nah, yang terakhir ada t-value dan p-value. Nah, ini t-value dan p-value ini digunakan untuk menganalisa apakah H0-nya diterima atau H0-nya ditolak. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan menghitung one way ANOVA. Dan di one way ANOVA ini yang saya gunakan adalah data denyut nadi responden di suatu perusahaan dengan shift pagi dan shift malam. Di shift paginya kita punya data sebelum bekerja, saat bekerja, setelah bekerja. Begitu juga shift malam. Masing-masingnya ada 15 responden yang kita gunakan. Nah, kalau sudah, kita copy datanya, kita masukkan ke Minitab. Nah,
Ini yang sudah saya copy, ada pagi sebelum, pagi saat, dan pagi setelah bekerja. Begitu juga yang malamnya. Nah, karena kita akan menghitung one way ANOVA sendiri-sendiri, pagi sendiri, shift pagi sendiri, dan shift malam sendiri, kita klik start, pilih ANOVA, lalu one way, kita pilih yang separate column, lalu di responsnya kita pilih yang pagi dulu. Nah, jadi ada pagi sebelum, pagi saat, dan pagi setelah. Lalu kita option pilih yang 9. Ini harus dipastikan confidence levelnya 95 ya. Lalu kita klik OK. Akan muncul interval plotnya, tapi kita nggak pakai. Lalu kita lihat hasilnya. Ini hasilnya one way ANOVA shift pagi sebelum, saat, dan setelah bekerja. Di sini ada F value dan P value-nya yang akan digunakan untuk analisa hipotesisnya H0-nya diterima atau H0-nya ditolak. Di sini juga ada rata-ratanya, rata-rata denyut nadi shift pagi sebelum bekerja itu 75,59, saat bekerja 82,31, setelah bekerjanya 81,44. Standar deviasinya sebelum 8,66, standar deviasinya saat 7,61, dan setelahnya 7,02. Nah, selanjutnya baru kita hitung yang shift malamnya. Caranya sama, menggunakan ANOVA, one way ANOVA, lalu ininya responsnya kita ganti, kita klik yang malamnya, malam sebelum, saat, dan setelah. Optionnya kita pastikan lagi confidence levelnya 95, lalu kita OK, lalu OK lagi, maka akan keluar hasilnya yang shift malam. Nah, di sini keluar F value-nya 12,9,7, P value-nya 0. Nah, ini rata-rata masing-masing variabelnya. Rata-ratanya yang sebelum bekerja 79,85, saat bekerja 90,66, dan setelahnya 84,72. Standar deviasinya sebelum 6,73, saat bekerja 4,86, dan setelah bekerja 5,73. Nah, kalau sudah, kita lihat di outputnya laporan. Di sini outputnya paired sample t-test, H0-nya tidak ada perbedaan. Jika H0 diterima, itu berarti tidak ada perbedaan jumlah pengangguran sebelum ada industri ramba dan sesudah ada industri ramba. Tapi kalau H0-nya ditolak, berarti memenuhi H1, yaitu ada perbedaan jumlah pengangguran sebelum dan sesudah adanya industri ramba. Dengan parameter-parameter berikut ini, lalu kita menghitung t-tabelnya. T-tabelnya ditemukan 2,09. Lalu, jika kita lihat di grafiknya ini, H0-nya ditolak karena t-hitung atau t-value-nya itu lebih besar dari t-tabelnya, yaitu 7,15 seperti di Minitab tadi. Maka H0-nya ditolak, berarti ada perbedaan jumlah pengangguran sebelum dan sesudah adanya industri ramba. Selanjutnya untuk one way ANOVA yang shift pagi, F pembilangnya itu 2, untuk DF-nya itu 42. Untuk melihat F di tabelnya ditemukan 3,22. Nah, di sini H0-nya, jika H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan denyut nadi responden shift pagi sebelum, saat, dan setelah bekerja. Tapi kalau ditolak, berarti memenuhi H1, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan denyut nadi responden shift pagi sebelum, saat, dan setelah bekerja. Dengan parameter-parameter ini, dapat dilihat H0-nya ditolak. H0-nya karena
F hitungnya lebih besar dari F tabel. F hitungnya sama seperti yang ada di Minitab tadi, 3,3 lebih besar dari F tabelnya 3,22. Maka H0-nya ditolak, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan denyut nadi respondensif pagi sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja. Selanjutnya untuk yang shift malam juga sama seperti yang shift pagi. Di sini F tabelnya sama 3,22. H0 hipotesanya juga sama. Jika H0 itu berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun kalau H1 terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan parameter yang sama, H0-nya ternyata ditolak karena F hitungnya lebih besar dari F tabel. Nah, p-value-nya yang ada di Minitab tadi juga lebih kecil daripada 0,05. Di sini F hitungnya 12,97, sedangkan F tabelnya kan 3,22. Maka H0-nya ditolak, berarti terdapat perbedaan yang signifikan denyut nadi respondensif malam sebelum, saat, dan setelah bekerja. Seperti itu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atal Arvin Nabil Fatin, NPM 122 dari meja 12 seksi Rabu. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang apa yang disebut dengan analisis diskriminan dan bagaimana cara menyelesaikan sebuah studi kasus analisis diskriminan menggunakan software IBM SPSS 20. Nah, analisis diskriminan sendiri itu merupakan suatu analisis multivariat dengan metode dependensi. Nah, di mana kita itu mengetahui ada dua metode dalam analisis multivariat. Yang pertama, metode dependensi dan metode interdependensi. Nah, metode dependensi sendiri itu adalah metode yang variabel-variabelnya tidak saling bergantung satu sama lain. Nah, sedangkan metode interdependensi itu metode yang variabelnya bergantung satu sama lain. Analisis diskriminan ini adalah analisis untuk mencari dasar pengelompokan individu berdasarkan lebih dari satu variabel bebas. Nah, analisis tersebut dipakai untuk menjawab pertanyaan bagaimana suatu individu dapat dimasukkan ke dalam kelompok berdasarkan beberapa variabel. Nah, tujuan dari analisis diskriminan ini adalah untuk mengklasifikasikan suatu individu atau observasi ke dalam kelompok yang saling bebas dan menyeluruh berdasarkan sejumlah variabel penjelas. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan langkah-langkah untuk menggunakan software IBM SPSS 20 dalam menyelesaikan sebuah studi kasus analisis diskriminan. Nah, di sini saya sudah memiliki data kuesioner dengan 5 variabel dan 10 responden. Nah, sebelum kita memasukkan semua data ini ke dalam software IBM SPSS kita harus mendaftarkan data tersebut di bagian variabel view di sebelah sini. Nah, di sini kita akan mengisikan semua variabel mulai dari nama hingga dekorasi. Nah, di sini untuk tipe data nama, kita ganti dengan tipe data string. Kemudian desimal dari yang tipe data numerik diganti 0 semuanya. Kemudian digeser ke kanan, sini ada bagian measure. Nah, untuk yang tipe data numerik tadi diganti dengan tipe measure-nya yang scale. Nah, kemudian di data view akan muncul variabel-variabel yang kita daftarkan tadi di atas sebelah sini. Nah, kemudian baru kita dapat mengcopy data yang kita punya ke dalam IBM SPSS ini. Nah, di sini sebelum memasuki ke analisis diskriminan, kita akan melakukan hierarchical cluster dulu. Bagaimana caranya? Yang pertama, masuk ke analyze, kemudian cari classify, kemudian hierarchical cluster. Nah, untuk variabel di sini diisi dengan variabel yang kita ada tadi, yaitu lokasi sampai dengan lokasi, kemudian label case banknya kita isi dengan nama. Nah, kemudian masuk ke statistik, kita pilih yang single solution dengan number of clusternya 2. Kemudian di save, single solution dengan number clusternya juga 2. Terus di OK. Nah, ini keluar output dari analisis hierarchical cluster tadi.
Nah, kemudian kita baru bisa mencari analisis diskriminan. Caranya seperti tadi, masuk analyze, classify, kemudian pilih diskriminan. Nah, di sini untuk grouping variabel kita memakai hasil dari analisis hierarchical cluster tadi. Ini average linkage, kemudian di define range, minimumnya diisi 1, maksimumnya diisi 2. Nah, kemudian variabel-variabel tadi diisi ke bagian independen. Terus tentang use stepwise method. Nah, kemudian masuk ke statistik. Di sini kita centang means, univariate ANOVA, dan unstandardized. Kemudian di method, kita pilih Mahalanobis distance dan centang use probability of F. Nah, kemudian masuk ke classify, itu kita centang yang summary table. Nah, sudah, kemudian kita OK. Nah, di sini sudah keluar hasil dari analisis diskriminan. Nah, di sini analisis yang pertama ada analisis case processing summary. Nah, di mana di sini dapat kita lihat data yang valid ada 10. Nah, berarti ke 10 responden kita datanya valid semua dan tidak ada yang dibuang. Kemudian ada grup statistik. Di sini ke 10 responden dibagi menjadi 2 grup. Yang pertama ada grup 1, di mana tingkat kepuasan dari responden tersebut tinggi, dan grup 2, di mana tingkat kepuasan dari responden tersebut rendah. Nah, di grup 1 ini terlihat ada 8 responden yang masuk ke dalam grup 1, dan ada 2 responden yang masuk ke dalam grup 2. Selanjutnya ada test of equality group means. Nah, di sini terdapat variabel Wix lambda, F, df1, df2, dan sig. Nah, di sini Wix lambda menandakan nilai di tiap grup itu cenderung sama atau tidak. Nah, semakin tinggi Wix lambdanya atau semakin mendekati 1, maka data di tiap grup tersebut cenderung sama, dan begitu juga sebaliknya. Di sini bisa dilihat ada 4 variabel yang mendekati 1, yaitu variabel lokasi, harga, kebersihan, dan dekorasi. Nah, itu berarti keempat variabel tersebut memiliki data di tiap grup itu cenderung sama. Nah, sedangkan variasi itu karena nilai 0,302 itu menjauh dari 1, maka variabel di dalam grup tersebut cenderung berbeda. Nah, kemudian ini ada F. Di sini adalah F hitung. Nah, bagaimana cara untuk mencari F tabelnya? F tabelnya itu bisa dilihat dari DF1 dan DF2. DF1 adalah V1 dan DF2 adalah V2. Dengan begitu, V1-nya adalah 1 dan V2-nya adalah 8. Nah, bisa dilihat di kita di dalam tabel distribusi F. Untuk V1 sama dengan 1 dan V2 sama dengan 8 memiliki nilai 5,32. Nah, berarti untuk jika F tabel lebih besar daripada jika nilai F tabel lebih besar daripada F hitung, maka H0 diterima, sehingga dua grup tersebut memiliki varian yang sama atau identik. Nah, sedangkan jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 itu ditolak, sehingga dua grup tersebut mempunyai varian yang berbeda atau tidak identik. Nah, bisa dilihat dari variabel lokasi. Nah, variabel lokasi itu F hitungnya lebih rendah daripada F tabel. Nah, sehingga variabel lokasi tersebut F hitungnya lebih rendah dari tabel, maka variabel lokasi tersebut mempunyai dua grup dengan varian yang sama atau identik. Nah, sedangkan untuk variabel variasi, karena dia lebih tinggi daripada 5, sekian tadi, maka variabel lokasi tersebut memiliki grup varian yang berbeda atau tidak sama atau tidak identik. Nah, kemudian untuk nilai sig, nah, jika nilai sig tersebut lebih rendah dari 0,05, berarti dalam variabel tersebut memiliki perbedaan antar grup. Nah, bisa dilihat memiliki perbedaan antar grup adalah variabel variasi. Nah, sedangkan variabel lainnya memiliki kesamaan atau variabel lainnya tidak memiliki perbedaan antar grup. Nah, kemudian ada stepwise statistik di sini ada variabel enter or remove. Nah, di variabel enter or remove ini dapat kita lihat bahwa hanya ada satu variabel, yaitu variabel variasi yang memiliki angka sig di bawah 0,05. Nah, hal ini berarti dari 5 variabel yang ada tadi, ya bisa dikatakan hanya ada satu variabel yang signifikan yang mempengaruhi keputusan pengunjung tersebut. Nah, dalam hal ini yang mempengaruhi keputusan pengunjung tersebut adalah variabel variasi.
Selanjutnya ada variabel in the analysis. Nah, di sini menunjukkan adanya ada variabel variasi. Nah, di mana hal itu menunjukkan bahwa setelah diiterasi dengan dua step atau step kedua, hanya ada satu variabel yang tetap tinggal di dalam model diskriminan ini. Nah, selanjutnya ada eigenvalues. Nah, dalam eigenvalues ini menunjukkan ada nilai canonical correlation. Nah, canonical correlation ini bertujuan untuk mengukur keeratan hubungan antara skor diskriminan dengan grup. Nah, di sini dapat dilihat nilai canonical correlation ini adalah 0,836. Nah, hal ini menunjukkan tingkat keeratan yang cukup tinggi dengan skala 0 sampai 1. Nah, jika kita kuadratkan 0,836 kuadratkan, maka hasilnya adalah 0,698 atau 0,7. Nah, ini berarti 70% varians dari variabel tersebut dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terbentuk. Nah, selanjutnya ini ada Wilks lambda. Nah, dalam output Wilks lambda ini dapat dilihat terdapat angka chi-square 8,987 dan nilai sig 0,03. Nah, berarti tingkat signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, dengan tingkat signifikansi yang kurang dari 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara perilaku kelompok pengunjung dengan tingkat kepuasan rendah dengan pengunjung dengan tingkat kepuasan tinggi. Nah, selanjutnya ini ada structure matrix. Nah, bisa dilihat dari tabel ini menunjukkan urutan karakteristik yang paling membedakan perilaku dari dua kelompok pengunjung tersebut. Nah, dapat dilihat variabel yang tidak termasuk ke dalam model diskriminan adalah variabel harga, dekorasi, kebersihan, dan lokasi. Nah, sedangkan variabel yang masuk ke dalam variabel analisis diskriminan adalah variabel variasi. Nah, selanjutnya ada canonical discriminant function correlation. Nah, tabel di sini mempunyai fungsi yang hampir mirip dengan persamaan regresi ganda. Nah, dalam analisis diskriminan kan ada istilah namanya z-score. Nah, gimana cara nyari z-score-nya? Cara mencari nilai z-score-nya adalah nilai konstan ini, minus 11,792, ditambahkan dengan nilai variabel yang ada. Nah, jadi, di sini nilainya adalah minus 11,792 ditambah 3,024. Nah, jadi nilai z-score dari analisis ini adalah min 8,768. Nah, selanjutnya ada function at group centroid. Nah, karena ada dua tipe keputusan, maka disebut grup diskriminan, di mana grup yang satu mempunyai centroid positif dan grup yang kedua mempunyai centroid negatif. Nah, selisih dari angka tabel ini juga bisa menunjukkan besaran Z yang memisahkan kedua grup tersebut. Nah, selanjutnya ada classification processing summary. Nah, di sini dapat dilihat ada 10 variabel yang terproses dan ke-10-nya digunakan dalam output. Nah, artinya tidak ada variabel yang tidak digunakan atau dikeluarkan, dikecualikan. Nah, selanjutnya ada prior probabilities for group. Nah, di sini dapat dilihat juga di grup 1 itu terdapat 8 case yang digunakan di dalam analisis, dan di variabel 2 ada 2 case yang digunakan dalam analisis. Nah, ini artinya dari 10 responden tersebut, 8-nya digunakan di grup 1 dan 2-nya digunakan di grup 2. Artinya tidak ada yang terbuang, dan semuanya digunakan. Terus selanjutnya ada classification result. Nah, di sini menunjukkan di grup 1 ini terdapat 8 dan di grup 2 ini terdapat 2. Nah, itu dari data tersebut menunjukkan bahwa dari 10 responden tersebut semuanya juga digunakan. Nah, jadi hasil dari analisis diskriminan ini dapat dikatakan 100% valid. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.